Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Baik, sebelum kita memulai ibadah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami Bapak. Kami ingin menyorakkan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap dari kami Tuhan. Urapi setiap dari kami Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Berkati mereka. Biar sampai dengan keadaan selamat, tak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Saya undang untuk duduk kembali.
sambil tepuk tangan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi nyatakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kelepasan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Mari angkat hatimu, sembah Dia Sang Raja, Tuhan dan Raja. Sembah Dia sebagai Juru Selamat, sebab Dia layak diagungkan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami mau menyembah hadirat Bapa. Oh, iya. Rasakan curahan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus besar Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau mulia. Kau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih dahsyat Tuhan. Ya Rabaka masyarakat ya Rabaya. Ya Rabaka masyarakat. Ya Rabaka maya Rabaya. Rabaka masyarakat ya Rabaya. Rabaka maya. Haleluya. Ya masyarakat ya Rabaka maya namo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh memuji-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, buka hati kami Tuhan untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersorak bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, jabat tangan kiri kanannya bilang kamu diberkati. Haleluya. Ready? Siap memuji Tuhan, amin. Yes. Sorakan haleluya. Bersorak,
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini dari dalam hati kita. Oh, haleluya. Bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih lagi nyatakan. Bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Kepada hambanya silakan. Bersyukur. Mari bersyukur Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tangan kita. Ku Yes, amin, kami bersyukur. Bapa. Yes, amin. Ku bersyukur. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Oh, rabatakana nama syakaralaba. Oh, rabatakana nama syakaralaba ya Rabba. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari angkat rasa syukur kita. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau naikkan syukur bagimu. Ya Rabba syakana nama Rabba. Mari naikkan syukur Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba syakana nama. Oh ya Rabba. Hikana nama syakaralaba. Oh Rabba baba ya nama syakaralaba. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada alasan Bapak untuk kami tidak mengucap syukur. Meskipun mungkin berbagai hal yang boleh kami hadapi. Tapi kami pada pagi hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Kami boleh melihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya Bapa. Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa.
hati kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini Bapa, kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang tetap baik selama-lamanya. Kami mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan sanggup mengubahkan, sanggup menjamah hati kami. Pagi hari ini Allah Roh Kudus, hamba minta biarlah Engkau bekerja sebebas-bebasnya, menjamah hati kami. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami akan menuai berlipat kali ganda. Dan kami akan berbuah-buah banyak lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami. Berikan kami roh hikmat dan pewahyuan untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berikan pengertian yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau akan memberikan pengertian kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Kami menolak segala pekerjaan kuasa roh jahat yang ingin merampas firman Tuhan, yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan ini. Kami akan patahkan pekerjaannya di dalam nama Yesus. Kami runtuhkan benteng-benteng yang dibangun pemikiran manusia. Kebenaran akan diri sendiri. Kami akan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami taklukkan pikiran kami, hati kami, perasaan kami di bawah salib Kristus. Engkau berkarya Bapa di dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Pakai sebagai alat-Mu pada pagi hari ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Salam juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ya. Salam ya. Selamat mengikuti ibadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita sudah memasuki minggu yang di awal minggu ini ya. Di dalam bulan Desember. Wow, luar biasa ya. Masuk ke minggu kedua ya. Di dalam bulan Desember tidak terasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita melihat begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa? Ya, Dia Allah yang baik dan luar biasa. Nah, kalau di perjanjian lama kita melihat begitu Allah itu adil. Keadilannya dinyatakan dengan bahwa Dia menghukum setiap orang yang bersalah, ya kan? Di dalam perjanjian lama, hukuman-hukuman, ya kan? Karena Allah itu adil. Allah kita yang kita sembah bukan hanya adil Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia juga kasih. Dia juga murah hati. Dia juga panjang sabar. Nah, di bulan ini kita memasuki dengan tema ya yang diberikan oleh Pastor Alfa ya, visi yang Tuhan berikan di bulan Desember ini adalah tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, minggu lalu Pastor Alfa sudah menyampaikan tentang beberapa poin tentang kasih Allah ya. Dia Allah yang mengasihi kita Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kemurahan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 kita baca dulu bersama-sama. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Daud menuliskan dan dia menyatakan isi hatinya di dalam tulisannya di dalam Mazmur Daud ini. Ya, 1, 2, 3. Satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan
dan menikmati baitnya. Wow, Daud ini dia seumur hidupnya dia pengen menyaksikan kemurahan Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan? Wow ya, luar biasa. Kita semua ingin melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya kita ingin melihat hal-hal yang baik terjadi di dalam hidup kita. Amin. Tidak ada manusia yang menginginkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Setiap kita pasti ingin dan menginginkan hal-hal baik terjadi di dalam hidup kita. Nah, Daud menyatakan bahwa dia ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itu adalah kerinduan dari hatinya Daud. Nah, seberapa besar kerinduan di dalam hati kita ingin menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan kalau kita tidak melekat kepadanya. Hari-hari ini mari kita melekat dan mendekat kepada Tuhan. Artinya kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Kita bersyukur LCC ini menyediakan ada doa api, ada doa base camp, ada morning prayer, cukup lengkap kalau dirasa ya, kalau kita lihat ya. Bahkan ada pemuritan di AMD khusus anak-anak muda, di Komsel khusus umum. Jadi ini adalah wadah yang Tuhan siapkan untuk apa? Membawa setiap umat Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Jadi kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang 1 minggu sekali kita datang kepada Tuhan. 1 minggu sekali kita doa kepada Tuhan. Habis itu hari-hari lainnya kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita hidup seperti biasa. Yang Tuhan mau adalah kita melekat dan mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Orang yang melekat dan mendekat kepada Tuhan, saya percaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengikuti hidupnya. Amin. Siapa yang mau bahwa kemurahan Tuhan mengikuti engkau? Yes, beri kemuliaan buat Allah kita. Bukan hanya kepada engkau saat ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya akan diturunkan sampai ke anak cucu dan cicitmu, sampai keturunanmu. Amin. Orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Artinya apa? Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan juga mengikuti orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji firman Tuhan iya dan amin. Jadi apa sebenarnya kemurahan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara ya? Kita mau sama-sama melihat arti kemurahan Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan, ditulis dengan krestotes yang artinya secara hurufiah bisa diartikan sebagai kebaikan. Ya, jadi kemurahan Tuhan itu sama artinya dengan kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup engkau, sampai engkau ada detik ini, engkau merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Banyak Bapak Ibu Saudara, ya. Rahmat Tuhan itu selalu baru, itu juga kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu juga salah satu kebaikannya, ya. Jadi kepada apa dan siapa Tuhan menyatakan kemurahannya? Bukan hanya kepada manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 30. Tuhan juga ternyata menyatakan kebaikannya kepada tumbuh-tumbuhan. Wow, ajaib. Allah yang baik itu ternyata dia memperhatikan semua ciptaannya. Waktu Tuhan menciptakan langit bumi serta isinya ini, di dalam Kejadian pasal 1, dia selalu berfirman bahwasannya Allah melihat semuanya itu baik. Artinya semua yang Allah ciptakan itu adalah baik bagi ciptaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 30, dikatakan seperti ini.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hebat gak Allah kita? Rumput-rumput aja diperhatikan, bunga-bunga di bakung, ya. Tuhan perhatikan, amin. Siapa yang memberi mereka makan? Siapa yang mengairi air kepada mereka? Ya kan? Oke, kalau tanaman kita di pot, dalam pot bunga kita di rumah, kita yang siram, ya kan? Tapi kalau tumbuh-tumbuhan yang di hutan yang memang itu kita tidak pelihara, ya, tidak di luar kendalinya kita, tidak dalam kendalinya kita, siapa yang memberi mereka air, yang memelihara daun-daun mereka supaya tetap hijau? Bukankah Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu? Jadi kemurahan Tuhan dinyatakan juga kepada tumbuh-tumbuhan yang juga adalah ciptaannya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Tuhan juga memperhatikan bunga-bunga bakung di padang. Tuhan mendandani rumput di ladang. Betapa dia Allah yang baik dan luar biasa. Kemurahannya dinyatakan kepada ciptaannya. Nah, selain itu dia juga memperhatikan binatang-binatang ciptaannya. Di dalam Mazmur pasal 104. Coba kita baca, mari kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Selanjutnya, di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Wow, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, binatang-binatang di hutan siapa yang pelihara? Bahkan binatang-binatang yang ada di dalam air. Kalau bukan Tuhan yang maha murah itu. Kemurahan itu adalah salah satu sifat dari Allah yang kita sembah. Dia bukan hanya adil yang saya katakan tadi. Kalau keadilannya memang dia harus nyatakan. Dia harus menghukum setiap manusia yang berdosa. Tetapi sifat Allah yang lain adalah dia Allah yang murah hati, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dinyatakan kepada binatang-binatang ciptaannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, itu enggak semuanya ya dibawa masuk. Sepasang-sepasang dibawa masuk ke dalam itu, belum semuanya. Saya rasa Nuh waktu itu cukup kewalahan juga. Dia harus menyediakan makanan, ada kamar-kamarnya ya kan. Kamar untuk jerapah beda, kamar untuk babi ada, kamar untuk apa lagi, singa, ya kan, beruang dimasukkan di dalam bahtera yang luar biasa besar itu. Ya. Dia masukkan bahkan berbagai jenis burung juga dimasukkan ke dalam itu. Saya merenungkan ini, bahtera itu ada kamar-kamarnya, ada makanan yang disediakan. Tetapi Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Dia menyediakan semua yang diperlukan oleh binatang-binatang ini. Di hutan tersedia semuanya. Itu adalah bukti kemurahan dan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gunung-gunung dia juga pelihara. Bahkan dia juga menyediakan makanan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dari binatang yang besar sampai terkecil sekalipun. Amuba, bakteri itu ngasih makan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apalagi kita. Kalau tumbuh-tumbuhan, binatang Tuhan pelihara, apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah manusia ciptaannya yang spesial. Amin. Tuhan menciptakan kita ini. Saya kalau membayangkan
Bagaimana tubuh ini bekerja dengan luar biasa. Jari-jari kita ini, satu jari ini ada 3 ruas ya, 3 ruas ya. Sini ya, 3 ruas. Jadi satu tangan ini ada 28. Kalau ini hanya satu saja, satu tulang aja, Bapak Ibu Saudara nggak bisa pegang pensil, nggak bisa pegang sendok mau makan ya kan, nggak bisa bekerja. Tetapi Tuhan itu menciptakan kita detail. Sel-sel kita bahkan di otak ini, wah ada jutaan. Ada begitu banyak, bukan hanya jutaan. Miliaran. Ya, diciptakan Tuhan sehingga otak ini bisa berpikir, kita bisa melakukan, menciptakan bahkan. Itu hebat. Tubuh kita ini terdiri dari organ-organ di dalamnya. Dan setiap hari itu bekerja rutinitas dengan teratur, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya melihat betapa Tuhan kita yang murah hati itu, Dia menciptakan kita dengan luar biasa, ya. Dia menciptakan kita manusia ini, Dia bahkan waktu kita sebelum kita lahir, Dia menenun buah pinggang kita. Artinya apa? Tuhan sudah tenun, Tuhan sudah tahu masa depan kita, Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Setiap kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kemurahan Tuhan itu sangat, wah kalau saya pikirkan dari bulan lalu Bapak Ibu Saudara. Saya setiap kali ketika mungkin habis doa atau saya merenungkan kebaikan Tuhan. Saya duduk, saya bercakap-cakap, saya merenungkan, bahkan saya bisa sampai nangis Bapak Ibu Saudara. Betapa Tuhan itu baik. Dulu aku berdosa, dulu aku gak kenal Tuhan, tapi Tuhan panggil aku melayaninya. Tuhan panggil aku, Tuhan ubah aku menjadi baru. Di situ saya menangis Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Waktu saya sakit, saya disembuhkan Tuhan. Wah, ketika saya mengingat kebaikan Tuhan, seperti ada kekuatan baru Bapak Ibu Saudara. Waktu saya pernah sakit cikungunya, tahu ya Bapak Ibu Saudara dulu. Ya ada itu penyakitnya cikungunya. Saya ingat itu saya kuliah atau SMA Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa bergerak, hanya di tempat tidur. Ya, badan panas dan cukup kepala juga pusing, pokoknya sangat drop waktu itu. Nah ketika saya mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, waktu saya mengalami sakit yang cukup berat, Tuhan sembuhkan saya. Waktu saya mengalami tekanan, saya dihimpit oleh berbagai masalah, Tuhan melepaskan saya. Kalau kita melihat kejadian, kisah dari Daud ini Bapak Ibu Saudara, berapa kali dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul? Berkali-kali ya. Direncana mau dibunuh, padahal Saul itu mertuanya Daud. Seharusnya mertua sama menantu baik ya, seharusnya kan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya kan. Nah terjadi juga dengan Daud. Ini dialami oleh Daud. Wah, mau dilempar tombak, kalau dia nggak mengelak kena Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bilang bahwa aku menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Ada begitu banyak musuh-musuh yang menyerang dia dari berbagai bangsa, tapi selalu Tuhan lepaskan. Itu adalah kemurahan Tuhan di dalam hidup Daud. Oleh sebab itu Daud berkata di dalam Mazmur pasal 27, dia berkata, aku ingin diam di dalam rumah Tuhan. Bukan berarti harus senantiasa di gereja Bapak Ibu Saudara. Berdiam di dalam rumah Tuhan ini lebih kepada diam di dalam hadirat Tuhan. Bercengkrama dengan dia, ngomong-ngomong dengan dia sebagai Bapa kita. Connect dengan dia setiap saat. Seberapa koneknya kita hari-hari ini dengan Tuhan. Dalam berbagai aktivitas pekerjaan kita, seberapa koneknya kita sama Tuhan.
Walaupun mungkin kau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, ayo latih dirimu, connect dong sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku mengerjakan ini? Tuhan, ini jawabannya apa ya? Kalau yang pelajar ya, Tuhan ini bagaimana? Ini pelanggan saya bagaimana? Kok yang dalam usaha, dalam yang kerja di kantor, ini saya harus menghadapi pimpinan seperti ini. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Hikmat, berikan saya hikmat untuk mengambil keputusan. Berikan saya hikmat untuk menghadapi anak-anak saya, untuk menghadapi orang tua saya. Tanya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita connect sama Tuhan. Itu artinya kita berdiam dalam hadiratnya. Nah, supaya apa? Kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya kepada anak-anaknya dia menyatakan kemurahannya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Kepada siapa saja Tuhan menyatakan kemurahannya. Kalau saya lihat, wow, Tuhan kita tuh luar biasa. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Wow, dahsyat ya. Ternyata orang yang jahat saja bisa menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Dan Tuhan gak pilih kasih, oh dia orang yang jahat, ya udah matahari saya gak terbitkan. Berarti kalau Tuhan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara, matahari itu timbul tenggelam. Ada di sana. Jadi mataharinya banyak, tapi enggak. Matahari di tatanan surya kok kita melihat. Nah, begitu tatanan surya itu Tuhan yang sudah atur di sana, Bapak Ibu Saudara. Dia ciptakan matahari bagi orang seluruh dunia. Bahkan dia katakan, aku ciptakan matahari, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Orang yang jahat saja dikasih Tuhan kemurahan. Wow, luar biasa. Tuhan gak pilih-pilih kasih Bapak Ibu Saudara. Bahkan hujan juga dia berikan kepada orang benar dan tidak benar. Jadi Tuhan kita itu gak pilih kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh merenungkan kebaikannya, merenungkan kemurahannya itu, kita seharusnya bersyukur. Oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Ya. Lukas pasal 6 ayat 35 dikatakan seperti ini. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih juga Tuhan baik. Nah, kalau hari-hari ini kita lupa untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar mengucap syukur. Untuk apa aja? Tuhan, terima kasih untuk makanan yang boleh saya nikmati. Ya, saya senang biasa Pastor Alfa kok sudah makan. Terima kasih Tuhan, boleh makan. Walaupun dengan misalnya lalapan, ada lauknya sedikit, ya ada sambal sedikit, ada kerupuk. Nah, Pastor Alfa nih selalu ada kerupuk ya. Nah, yang kriuk-kriuk tuh mengikuti. Tapi selalu kalau beliau sudah makan, terima kasih Tuhan, boleh makan hari ini. Artinya apa? Bukan hal-hal yang besar Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur. Bukan ketika kita dapat berkat yang besar, pekerjaan yang besar. Bukan. Di saat kita bisa makan dan minum hari itu, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, aku boleh makan. Ya mungkin boleh dilihat dulu kakak-kakak. Kenapa? Lihat dulu. Ya. Ya. Kepleset. Ya, oke.
Ya, oke. Ada sponsor sedikit ya. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin lebih hati-hati kalau lewat anak-anak karena di belakang licin ya. Oke. Ya. Sampai di mana tadi Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukur ya. Nah, kita harus mengucap syukur bukan dalam hal-hal yang besar saja, tetapi dalam hal-hal yang kecil. Ketika kita bisa menikmati makanan minuman, kita bisa menghirup udara yang segar pagi ini, ya kan? Kita diberi kesehatan. Kita bisa melewati hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Bahkan mungkin bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang tidak baik juga engkau harus mengucap syukur, amin. Terima kasih Tuhan untuk temanku ini yang sudah memfitnah aku, ya kan? Terima kasih untuk keluargaku yang menolak aku, terima kasih berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang hebat dan luar biasa. Walaupun pada kenyataannya anak-anaknya enggak dengar-dengaran. Walaupun pada kenyataannya anak-anaknya mungkin membangkang. Terima kasih Tuhan untuk orang tuaku. Aku melepaskan berkat buat mereka. Walaupun pada kenyataannya orang tuamu enggak memperhatikanmu. Orang tuamu menolak engkau. Orang tuamu mungkin pernah menyakiti hatimu. Tapi engkau katakan terima kasih Tuhan untuk orang tuaku. Terima kasih untuk kejadian-kejadian yang tidak baik yang aku boleh alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur bukan dalam hal baik saja, tetapi dalam hal yang tidak baik juga kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kemurahannya lewat hal-hal yang tidak baik yang kita alami. Tuhan juga menyatakan kemurahannya, amin. Meskipun Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang tidak baik, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, amin. Kalau engkau bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kesanggupan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya untuk kita bisa menanggung perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa menghadapi masalah itu, tetapi Tuhan berikan kasih karunia-Nya, yaitu kesanggupannya untuk kita bisa menghadapi perkara-perkara yang kita nggak mampu hadapi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu minta kasih karunia-Nya. Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu. Aku minta kesanggupan daripada Engkau untuk aku bisa melewati masalah ini bersama dengan Engkau, sehingga aku menjadi pemenang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam setiap area-area kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara harus menang. Engkau harus menang. Engkau harus hadapi. Jangan engkau lari dari masalah itu. Kalau engkau lari, engkau tidak akan pernah menang menghadapi masalah itu. Tetapi engkau hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan kita yang besar. Amin. Dia akan memberikan kau jalan keluar. Dia akan memberikan hikmat kepada engkau untuk kau berbicara. Bahkan Tuhan akan membela engkau pada perkara-perkara yang memang engkau tidak bisa menghadapinya. Itu adalah bukti kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam ayat ini saya mau cerita juga tentang seorang wanita. Ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat kemurahannya? Ada dua hal yang akan saya sampaikan lewat pembacaan firman Tuhan ini nanti. Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita ya. Oke. Kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, Bapak Ibu Saudara, yang dibawa kepada Yesus. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, di atasnya itu ada ayat yang 53, boleh kita langsung baca saja. 1, 2, 3, perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah.
dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Stop sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya Yesus naik ke Bukit Zaitun. Saya percaya Yesus naik ke sana bukan untuk main-main Bapak Ibu Saudara. Dia biasanya berdoa. Lalu dia turun, ya kan ceritanya gitu. Dia turun lalu dia pergi ke bait Allah di situ. Dan dia mengajar seperti biasanya. Pagi-pagi loh Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam ayat kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Kita bersyukur pagi-pagi benar kita datang di LCC ada disediakan morning prayer ya kan. Mungkin dulunya kalau nggak ada morning prayer pagi-pagi benar masih ngorok. Nah kita bersyukur, artinya kita meneladani Yesus nih Bapak Ibu Saudara. Yesus pagi-pagi benar dia sudah mengajar, bayangkan. Dan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, saya percaya mereka rindu kepada Tuhan. Di situ sudah banyak orang. Dan datanglah ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli kitab suci pada saat itu. Mereka datang dan membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, dikatakan bahwa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, hukumnya pada saat itu sesuai dengan hukum Taurat, yaitu bahwa harus dilempari dengan batu Bapak Ibu Saudara. Bukan sampai koma, tapi sampai mati seperti Stefanus ya. Dilempar sampai mati Bapak Ibu Saudara. Wah begitu, sangat sadis kalau saya pikir-pikir. Kalau saat ini terjadi ada kedapatan perempuan yang berbuat zina di zaman yang modern ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Viral. Tampil di medsos, Facebook, apalagi di reel. Oh, ini perempuan yang berbuat zina loh, ini loh, begitu kan? Muncul semua berita-berita itu. Nah, saya percaya mungkin kalau saat ini perempuan itu ada dialami oleh orang-orang saat ini, orang akan apa? Mencaci maki, betul? Dicaci maki, disumpah serapah, bahkan saya pernah lihat di reel itu yang kedapatan berbuat zina, dijambak Bapak Ibu Saudara, ya kan, dicetokin seram banget saya bilang. Artinya apa? Mereka main hakim sendiri, sudah kasihnya sudah, nggak ada kasih lagi tuh, pokoknya udah sakit hati dia lampiaskan sakit hatinya saat itu, ya, karena dianggap wanita ini dianggap seorang pendosa, dia harus dilenyapkan, harus dilempar batu. Nah, mereka bawa perempuan ini kepada Yesus dengan maksud sebenarnya ini mencoba Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Dia Allah, bukan hanya adil, ya kan? Dia bukan hanya Tuhan yang akan menghukum orang berdosa. Mereka mungkin berpikir, Tuhan akan ikut juga nih, ya kan? Akan melakukan hukum Taurat ini, akan dihukum begitu. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat kisahnya Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, stop di sini dulu. Yesus dia menulis dengan jarinya di tanah. Waktu saya cari-cari, saya tidak menemukan Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya gitu. Tulisan apa sih yang ditulis Yesus? Mungkin nanti saya akan coba cari tulisan apa sih begitu. Iya kan, saya belum menemukannya, tapi akan saya coba cari.
Tetapi ada juga tafsiran mengatakan bahwa memang Yesus ada 2 kali dia menulis di tanah itu. Dia memberi kesempatan kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Farisi untuk berpikir, untuk merasakan dengan hati nuraninya apa yang mereka lakukan terhadap wanita ini. Jadi Yesus seperti memberi ruang, kesempatan untuk mereka berpikir dengan akal sehat mereka, bahkan merasakan dengan hati nurani mereka. Nah, lalu Yesus berkata, ini jawaban yang luar biasa yang mungkin di luar dugaan dari orang-orang ahli Taurat ini. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mengapa mereka tidak melempar terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara? Karena mereka juga merasa diri mereka nggak layak, nggak pantas. Oleh sebab itu wanita ini dibawa kepada Yesus yang adalah rabi menurut mereka. Ya. Dan memang dia adalah rabi dan dia adalah guru. Nah, tetapi Yesus memberikan suatu pernyataan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi Bapak Ibu Saudara, dia menulis di tanah, dia kasih kesempatan lagi. Nah, tetapi setelah mereka mendengar ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wow, ini hal yang luar biasa. Kemurahan Tuhan. Apa yang dikerjakan dari kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan dari nats ini mengerjakan sebuah pertobatan. Amin. Tuhan kasih kesempatan kepada wanita yang dikatakan berbuat dosa. Yang mungkin dia sudah ditolak dari orang sekitarnya. Bisa dikatakan sampah masyarakat Bapak Ibu Saudara. Dia bahkan ditolak, dibuang dari keluarganya. Tetapi Tuhan menerima dia. Amin. Itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk wanita ini bertobat Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Artinya Tuhan kasih kesempatan. Itu bukti kasih dan kemurahan Tuhan. Itu bukti kebaikan Tuhan kepada, bukan hanya kepada wanita ini Bapak Ibu Saudara. Artinya ini ayat firman Tuhan ditujukan kepada setiap orang berbuat dosa. Mungkin mereka jatuh dalam berbagai dosa. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang mereka terikat dosa yang mereka tidak bisa lepas. Bahkan mereka tidak tahu mereka harus datang kepada siapa. Mereka terikat akan dosa-dosa yang kita tahu zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, begitu banyak kejahatan. Ada orang yang tidak bisa lepas dari dugem. Ada orang yang tidak bisa lepas dari narkoba. Ada orang yang tidak bisa lepas dari pornografi. Ada orang yang tidak bisa lepas dari berbagai-bagai kejahatan. Hari ini saya mau kasih tahu, jika engkau sulit lepas dari berbagai kejahatan itu, dari dosa-dosa itu, datanglah kepada Tuhan yang penuh kemurahan itu. Amin. Datang kepada Dia, akui dosamu, katakan Tuhan ampuni, aku mau bertobat. Sebab Tuhan masih berikan kesempatan. Kalau wanita yang berbuat zina ini diberi Tuhan kesempatan, apalagi kepada engkau yang saat ini masih jatuh bangun dalam dosa, Tuhan kasih kesempatan itu. Kemurahannya masih ada Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Ada saatnya nanti kasih karunia-Nya tidak ada lagi. Ya kan? Ketika kita akan kembali kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan. Mumpung masih ada kesempatan, segera untuk kita bertobat, hidup dalam pertobatan. Karena kemurahan Tuhan mengerjakan pertobatan. Di dalam Roma pasal 2 ayat 4. Mari kita baca sama-sama.
Roma pasal 2 ayat 4. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau Tuhan masih murah hati, beri kita kesempatan untuk kita bertobat. Itu karena Dia memang ingin menuntun kita, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat baik dan luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sia-sia kalau ada saudaramu, sahabatmu, teman-temanmu yang di luar sana mereka masih terikat akan dosa-dosa mereka. Sampaikan kepada mereka untuk mereka segera bertobat. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Sebab kita di dunia ini, ingat Bapak Ibu Saudara, kita di dunia ini sementara. Kita hanya transit di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan usianya 70 tahun. Kalau lebih dari itu kasih karunia, bonus Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ada yang 30 tahun di sini berarti masih sisa 40. Ya kan? Kalau ada yang 20-an ya berarti masih ada 50-an, oh masih banyak ya. Tapi jangan sia-siakan dan jangan gunakan itu untuk engkau berbuat dosa. Tapi engkau harus mengerjakannya. Engkau harus berbuah-buah banyak. Engkau harus melakukan banyak, lebih banyak lagi buat Tuhan. Jadi kita ini sementara. Jadi jangan pikir, ya pastor, mati itu kan hanya merem. Enggak Bapak Ibu Saudara, bukan hanya merem, tapi ada kehidupan setelah kematian, amin. Yaitu kehidupan kekal, disediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada kematian kekal, disediakan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada dua kehidupan, ada dua ini, pilihan maksudnya ya. Kematian kekal yaitu di neraka, kehidupan kekal di surga. Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Pilihlah saya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mana yang mau engkau pilih hari-hari ini? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita mau pilih kehidupan yang kekal, amin. Jemaat di LCC mau pilih kehidupan kekal, amin. Ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan kita. Jangan sia-siakan. Kalau engkau jatuh dalam dosa, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Dan selesaikan hari itu juga. Saat itu juga. Saya percaya Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Bapak Ibu Saudara akan mengingatkan engkau. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus mengingatkan aku. Roh Kudus akan berkata, jangan, itu dosa loh. Hati nurani kita bicara, Roh Kudus akan bicara. Jangan, itu kan bukan uangmu. Jangan, nggak boleh nyontek. Ini buat yang pelajar. Nah, jadi Roh Kudus akan bicara kepada engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara engkau yang menyaksikan YouTube channel ini juga, jika engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus datang kepadanya. Katakan, Tuhan aku percaya kepada engkau, hari ini aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah di dalam hati saya, ampuni segala dosa-dosa saya mau mengikuti engkau, saya mau mengundang engkau dan menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Itu adalah respon kita untuk menerima kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan mengerjakan pertobatan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemurahan Tuhan juga mengerjakan keselamatan. Kita lihat kisah wanita ini tadi. Dia yang seharusnya dihukum Bapak Ibu Saudara. Seharusnya dia dirajam. Tetapi Tuhan datang menyelamatkannya. Kemurahan Tuhan juga mengerjakan keselamatan bagi kita. Kita bersyukur bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Yesus sudah mati di atas kayu salib.
untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya siapa yang dihukum Bapak Ibu Saudara? Seharusnya saya, Bapak Ibu dan Saudara kita semua dihukum, harus menerima hukuman itu. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Bapak Ibu Saudara, sehingga ia mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita buka di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya akan coba baca di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara. Di dalam Titus pasal 3. Saya coba baca di dalam firman Tuhan Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Tetapi ketika kebaikan Allah dan juru selamat kita dinyatakan, ia menyelamatkan kita. Bukan karena kita ini cukup baik untuk diselamatkan, melainkan semata-mata karena kemurahan dan pengasihannya. Ia menyelamatkan kita dengan menghapuskan dosa kita. Ia memberikan kepada kita sukacita yang baru dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang dilimpahkannya ke atas kita. Wow. Jadi bukan karena kita baik Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan tidak tergantung kepada kebaikan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mati nanti, kita nggak bawa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak masukkan harta benda kita di dalam peti. Ya kan? Mungkin kita punya mobil mewah atau apa. Harta kekayaan kita. Nggak mungkin kita masukkan mobil mewah kita di dalam peti. Lalu semua hartanya, kuburannya penuh dengan harta bendanya. Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika kita pulang, dijemput nanti sama Tuhan, kita nggak bawa semuanya. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah tidak tergantung kepada kebaikan kita, tetapi Dia menyelamatkan kita. Dia menyediakan keselamatan pada kita. Itu karena kemurahan dan pengasihannya. Amin. Karena kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, aku dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia mencintai kau. Dia gak mau engkau dihukum. Dia mau engkau hidup bersama dengan Dia di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya Bapak Ibu Saudara. Kemurahan Yesus mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang yang baik, tapi mungkin dia belum sampai memberikan nyawanya. Ya kan? Belum sampai dia memberikan nyawanya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia murah hati, Dia baik, tetapi Dia juga memberikan nyawanya bagi kita. Itu luar biasa. Dia mau disesah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan akan keselamatan ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa menangis. Begitu Dia mau berikan nyawanya. Siapa sih aku ini Tuhan? Siapa sih saya ini, manusia yang berdosa? Pantas gak kita dihukum Bapak Ibu Saudara? Pantas. Karena kita manusia yang berdosa. Saya pantas dihukum karena saya adalah seorang yang berdosa. Bibit dosa itu sudah ada sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu anak kecil kalau dia nggak perlu kita ajarin, nggak perlu ajarin suruh pukul temannya, ya kan? Ada anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun dia main, tiba-tiba nabokin. Saya ada lihat reelnya itu, jadi dia datang kan, orang anak kecil ini, tiba-tiba temannya tinju.
Lalu yang nangis bukan yang ditinju Bapak Ibu Saudara, yang ninju karena sakit dia nangis. Artinya apa? Anak kecil nggak perlu kita ajarin suruh tinju temannya atau suruh berbohong, nggak perlu, dengan sendirinya dia bisa bohong, ya kan? Anak usia 7 tahun, 6 tahun sudah bisa bohong, 5 tahun, Glenn, udah bisa bohong Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah ngajarin dia untuk bohong, nggak pernah juga ngajarin dia misalnya untuk pukul kakaknya, tapi dengan sendirinya. Karena apa? Bibit dosa itu sudah turun dari kejatuhan Adam dan Hawa. Artinya kita dilahirkan dalam keadaan bibit dosa itu sudah ada pada kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu keselamatan. Karena apa? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan. Roma 3 ayat 23 dikatakan. Apa Bapak Ibu Saudara? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa semua orang ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua manusia berdosa. Bukan hanya jemaat LCC, tetapi semua orang yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli dia agama apapun, dia suku apapun, dia dari bangsa manapun. Semua Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu manusia perlu keselamatan. Perlu Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan keselamatan itu. Itu adalah bukti kemurahan dari Tuhan Yesus. Bahwa dia menyediakan keselamatan bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau saya merenungkan bagaimana Yesus mau berkorban bagi kita. Dia begitu murah hati. Bahkan dikatakan tidak terukur kasih dan kebaikan Tuhan. Ada yang bisa mengukur kasih dan kebaikan Tuhan? Gak ada. Begitu panjang. Artinya panjangnya enggak sampai-sampai Bapak Ibu Saudara. Begitu lebar, enggak ada batasnya. Begitu dalam. Lebih dalam dari lautan, lebih dalam dari samudera. Lagu sekolah minggu. Ya kan? Ada lagu sekolah minggunya. Artinya apa? Tidak terbatas kemurahan Tuhan kepada kita. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Kita harus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau lupa hari-hari ini mengucap syukur, ayo kita mengucap syukur. Di dalam Mazmur pasal 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur di dalam kehidupan kita. Jangan kita lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu engkau terdesak, waktu engkau dalam tekanan, waktu engkau terhimpit, ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia dan kemurahan Tuhan, saya percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada semangat yang baru, ada gairah yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Daripada engkau mengeluh. Ya kan? Bapak Ibu Saudara bisa rasakan waktu engkau mengeluh, apa yang kau rasakan? Semangatmu tambah patah, rohmu tambah padam. Kalau orang yang suka mengeluh, aduh Tuhan, hari ini aku begitu tertekan, aku banyak masalah Tuhan, apa aku harus mengakhiri hidupku? Aku sudah capek Tuhan, ya udah. Tuhan bilang belum waktunya check out. Waktu kita bersungut-sungut, semangat kita tambah patah Bapak Ibu Saudara, roh kita tambah padam. Tetapi waktu kita dalam tekanan, tapi kita berkata, terima kasih Tuhan,
Aku bersyukur untuk orang-orang yang mungkin gak baik Tuhan kirimkan dalam hidupku. Untuk orang-orang yang menganiaya aku, untuk orang-orang yang memfitnah aku. Terima kasih, aku memberkati mereka dalam nama Yesus. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami juga. Bagaimana rasanya menghadapi tekanan. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk terobosan. Terima kasih Tuhan untuk kesulitan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Di waktu engkau sakit, kau berkata terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk tubuhku yang sehat. Terima kasih untuk jiwaku, rohku yang menyala-nyala buat Tuhan di dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Walaupun kondisinya engkau belum dalam keadaan baik. Saya percaya waktu engkau mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada mujizat, amin. Ada mujizat. Ada kuasanya dinyatakan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita responi kemurahan Tuhan dengan ucapan syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau meresponi firman Tuhan ini. Datang kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Kemurahannya sungguh besar di dalam hidup kita. Kemurahannya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup dalam pertobatan. Dia Tuhan yang murah hati, Dia berikan kesempatan itu. Dia bukan hanya Tuhan yang menghukum, tetapi Dia berikan kesempatan untuk kita bertobat dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Kalau hari-hari ini engkau jatuh bangun dalam dosa, datanglah kepada Tuhan yang maha murah itu. Minta ampun kepadanya. Katakan Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Sebutkan kesalahanmu secara pribadi kepada Tuhan. Dia akan mengampuni engkau. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosa, maka Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau saat itu juga, dan akan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dia Allah yang akan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Minta ampun, hiduplah dalam pertobatan. Kalau hari-hari ini engkau tidak sanggup dengan tekanan masalah, dengan berbagai himpitan yang ada di dalam hidupmu, hari ini datanglah kepada Tuhan yang murah hati. Dia menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Dia mengulurkan tangannya bagi engkau yang memerlukan pertolongan. Datang dan raihlah tangannya itu. Saat ini juga, Tuhan tolong aku. Berseru kepadanya, sebab Dia Allah yang murah hati. Dia akan membela orang-orang yang bersandar penuh kepadanya. Dia akan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya kepada engkau yang memerlukan pertolongan hari-hari ini. Terima kasih, mari kita naikkan pujian ini, kemurahannya. Hanya lebih dari hidup. Engkau yang memerlukan pertolongan, angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Bapa, di dalam nama Yesus Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan kelepasan dan kebebasan. Hari ini Engkau melihat Bapa, tangan-tangan ini anak-anak-Mu datang kepadamu, mereka memerlukan pertolongan Engkau. Engkau Allah yang murah hati dan penuh kebaikan Bapa. Berikan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya Bapa. Engkau membela anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Kau akan melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan dosa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, lepas. Sembuhkan mereka yang sakit saat ini Bapa. Kesembuhan mengalir. Mereka memerlukan kesembuhan saat ini. Kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Aliran-aliran kesembuhan itu terjadi, mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Kelegaan Tuhan berikan mereka yang beban berat. Saat ini juga Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Angkat segala beban-bebannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami boleh belajar akan Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kesempatan-kesempatan agar kami hidup dalam pertobatan. Kami bersyukur punya Bapa yang maha murah hati. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan, sehingga kami tidak dihukum, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Ajari kami hari-hari ini untuk mengucap syukur akan kebaikan, akan kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami lupa untuk mengucap syukur, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mulai mau belajar mengucap syukur bukan hanya dalam hal baik saja, melainkan dalam hal-hal yang sulit yang kami alami. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau Allah yang tetap baik dan Kau menyediakan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap anak-anak-Mu, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Allah. Haleluya, silakan duduk semuanya. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami Bapa. Bapa berkati tangan-tangan yang memberi, biar dari persembahan ini menjadi berkat, menjadi pekerjaan perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang memberi, hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, kita akan melihat pengumuman untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Ya, doa api yang diadakan setiap Senin sampai Minggu jam 1 pagi everyday. Tersedia juga linknya di grup dan juga recordingnya di YouTube. Terus juga jam 4:30 kita ada morning prayer yang diadakan Senin sampai Minggu setiap hari. Link juga ada di grup ya. Nah, doa base camp, untuk doa base camp ini nanti akan diinfokan di grup lagi apakah akan diadakan apa tidak. Minggu depan kita akan Sunday service tanggal 17 Desember 2023 jam 9. Mungkin rencananya akan ibadah di sini apa di tempat yang baru, nanti akan diinfokan lagi. Akan dilayani oleh Pastor Alfa. Sekian, terima kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ada beberapa tambahan. Yang pertama, mengingatkan tanggal 20 kita akan apa? Natal, lalu pentahbisan gereja, pentahbisan pejabat, dan ulang tahun. Wah, 4 acara loh ini. Ya. For the first time buat kita ya, event seperti ini. Tepuk tangan dulu dong.
Puji Tuhan, kemarin ada lagi masuk dana ya dari sebuah tempat PT yang mau mendukung acara kita. Ya, saya sebutkan aja sudah masuk lagi 3,5 juta. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa biar Tuhan yang mencukupkan semua, amin. Ya, kita perlu sekian berapa? 20-an juta kalau tidak salah, 25 juta. Dan puji Tuhan sudah beberapa terkumpul ya. Biarlah Tuhan yang melimpahkan berkatnya buat gereja kita Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya mau mengajak untuk semua jemaat kita semua, ayo menabur. Tidak peduli besar atau kecil ya, supaya Bapak Ibu Saudara merasakan kalau nanti kita akan menuai, kita menuai bersama-sama. Amin. Ya. Dan tanggal 20 itu berdoa terus ya Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, di Zoom, di sosial media dimanapun. Doakan supaya LCC bisa di tempat yang baru beribadahnya ya. Dan mungkin minggu depan kita sudah diibadah di sana mungkin ya, kita belum tahu nih ya, supaya terkejar ya. Ya, secara saya menyadari juga kalau minggu depan sampai kita ibadah di sana ya kan, di sini ngangenin. Ya, di sini ngangenin sekali Bapak Ibu Saudara ya, karena bagaimanapun di sini adalah sejarah gereja kita. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan lagi dong buat Allah kita yang hidup. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, juga buat anak-anak muda yang sudah mau bekerja di sana ya, membanting tulang, membanting otak, membanting otot. Ya, terima kasih. Terlebih juga buat para donatur, terima kasih banyak, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ya, dan kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Biar dari tempat sana di pastori di Geobos di sana kilometer 4,5, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, dan saya juga impress beberapa cukup banyak juga teman-teman dari sinode kita, mereka bilang, Pak Alfa kami akan datang di Natal Pak Alfa di JKI LCC. Oh iya Pak, tunggu undangannya ya. Saya paling ya mengundang Korwil mau apa, tapi mereka bilang mereka mau datang Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat di sini luar biasa persatuan sinode kita. Amin. Ya, nggak akan salah pilih kita. Amin. Yes, haleluya. Dan nanti mungkin setelah ibadah ini ya, kalau Tuhan berkehendak kita akan sama-sama untuk kerja di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara memang tidak bisa, enggak usah dipaksa ya, dukung dalam doa ya. Dan di sana juga bisa bersih-bersih ya, supaya bisa pastori besok akan pindah ke sana Bapak Ibu Saudara. Jadi biar semuanya bisa dipakai ya. Oke, itu saja, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, itu kita akan akhiri ibadah kita.
Mari Bapak Saudara bangkit berdiri, berlimpah-limpah. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Semuanya ada dalam kendali-Mu. Kami berdoa pada saat ini Bapa, membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami. Biarlah hal-hal yang baik boleh terjadi atas bangsa kami. Kebaikan-Mu melimpah atas bangsa kami. Berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini. Bapak Presiden, Wakil beserta jajaran yang ada. Tuhan pakai, Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan kepada mereka untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang ambil bagian Bapak. Kami memberkati kota di mana kami berada. Biarlah damai sejahtera Allah juga mengalir atas kota di mana kami berada. Kami memberkati juga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diberkatilah Engkau Palangkaraya. Kami percaya pemulihan dan lawatan Tuhan akan terjadi atas kota ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap umat Tuhan yang beribadah pada saat ini. Baik secara online maupun onsite Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di YouTube, Tuhan berkati Bapa. Mereka yang butuh pertolongan, Tuhan menolong mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Biarlah berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mereka memerlukan pekerjaan. Tuhan bukakan tikap-tikap langit-Mu, bukakan jalan-jalan Bapa. Berkati juga usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi Tuhan berkati. Berkati studi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah segala yang baik juga mengalir atas setiap umat-Mu di tempat ini. Mereka menjadi umat yang diberkati, mereka menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka memegang titah-titah-Mu dan mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka akan berbuah banyak, berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluar masuknya engkau. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang ada di Zoom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Ramani, Tuhan berkati. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Sinai, iya. Terima kasih Pastor. Hari yang luar biasa. Tuhan berkati Bu Ramani. Ini GB siapa ya? Ya. Shalom. Iya, baru kayaknya. Selamat hari Minggu. Ya, yang di YouTube semuanya. Bye. Kasih